Halo semua pecinta film. Bersama saya si Mimin, vokalis baru di channel kesayangan kita, Giba Film. Channel kesayangan para jomblo dan kesayangan para pelakor. Mimin akan membahas film psikopat penikmat orang mati dengan judul Afterlife. Dan film ini adalah film trailer yang dibintangi oleh Liam Neeson, salah satu aktor kesukaan Mimin nih guys. Karena filmnya lumayan bagus banget. Oke, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Dan juga silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, ambil tahu, kencangkan biar kalian, pastikan celana dalam dan resleting Anda masih dalam keadaan aman sentosa. Tanpa berlama-lama, film ini diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Suyanto yang sedang mengambil foto seorang mayat. Dia ini adalah pemilik jasa pemakaman yang bertugas untuk mempersiapkan dan mendandani mayat sebelum dimakamkan. Dan film pun dimulai. Scene diawali dengan adegan tandur atau bercocok tanam nih guys. Namun di sini terlihat ceweknya kayak enggak menikmati adegan tersebut. Entah karena kurang gede atau sudah terlalu lebar. Cewek ini bernama Anna. Dia ini adalah seorang guru. Dan cewek ini bernama Paul. Dia ini adalah seorang pengacara. Paul yang kepikiran dengan sikap Anna tadi kemudian bertanya kepada Anna. Tapi Anna nggak ngaku kalau sebenarnya dia ini mengidap sebuah penyakit. Entah penyakit apa. Kemudian pas di sekolah, Anna melihat seorang anak yang bernama Jack yang sedang dibully oleh dua anak lainnya. Anna pun mengurainya. Jack ini adalah seorang anak yang pendiam yang nggak terlalu banyak bicara. Pas pulang sekolah, Anna mengalami peristiwa di mana lampu sekolah yang ada di belakangnya itu tiba-tiba mati semua. Dan kemudian muncullah Jack. Sepertinya Anna ini tadi mengalami halusinasi, kemungkinan disebabkan oleh penyakit yang dideritanya ini. Kemudian Anna pergi ke acara duka, yaitu guru pianonya yang sudah meninggal. Dan di sini Anna sekilas melihat mulut mayat ini terbuka. Tapi itu kemungkinan juga cuma halusinasi Anna saja. Malamnya Paul berencana untuk melamar Anna di sebuah restoran. Tapi karena Anna ini sudah banyak pikiran dan Paul yang juga salah merangkai kata justru membuat Anna berpikir kalau sebenarnya Paul ini ingin memutuskannya. Anna pun marah-marah dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mobil. Namun di tengah perjalanan, Anna sibuk dengan HP-nya akhirnya mengalami kecelakaan. Kemudian Anna ini sudah ada di sebuah ruang jenazah bersama Suyanto. Tadi yang kini sudah bersiap-siap untuk mempreteli baju Anna. Tapi pas Suyanto mau menggunting baju dalaman Anna, tiba-tiba mata Anna terbuka. Tapi dia nggak bisa bergerak maupun merasakan tubuhnya. Anna kemudian bertanya, di mana dan apa yang sudah terjadi kepadanya. Suyanto mengatakan bahwa Anna sudah mati. Anna tentu saja nggak percaya itu. Kemudian Suyanto menunjukkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa dia sudah mati karena kecelakaan dan kemudian Suyanto menyuntik Anna dengan satu cairan yang katanya berfungsi untuk melemaskan otot yang sudah mati dan Anna pun kembali tidak bergerak. Paul yang belum tahu tentang kecelakaan Anna barusan saat berusaha mencari Anna untuk meminta maaf kepada Anna. Dan dia baru tahu berita tersebut ketika diberitahu oleh Ibu Anna. Paul pun ternyata syok mendengar berita tersebut dan dia langsung menuju ke rumah tempat Suyanto untuk melihat tubuh Anna. Namun sesampainya di sana, Suyanto melarang Paul untuk melihat mayat Anna dengan alasan dia bukanlah anggota keluarga Anna. Anna yang terbangun kemudian langsung menuju ke telepon. Namun telepon tersebut tidak bisa berfungsi dan Anna mendengar suara Paul di luar kemudian berusaha berteriak. Namun Paul tidak bisa mendengarnya dan kemudian dia pergi. Suyanto pun masuk kembali ke ruangan Anna. Di sana Anna memelas dan bertanya kenapa dia melakukan ini semua kepada Anna. Dan Suyanto mengatakan bahwa Anna sudah mati. Tapi bagaimana mungkin orang yang sudah mati masih bisa bergerak atau berbicara? Suyanto berkata bahwa Anna bisa melakukan itu semua bukan hanya karena Anna masih hidup. Melainkan Suyanto ini memiliki kemampuan untuk berbicara kepada orang mati yang jiwanya masih belum pergi ke dunia selanjutnya. Jadi Suyanto ini mengaku kalau dia ini kayak punya mata batin gitu atau IndiHome. Dan tugasnya adalah untuk membantu arwah tersebut untuk bisa menerima keadaan bahwa dirinya saat ini sudah mati. Di sisi lain, Paul melihat penampakan Anna di hadapannya. Atau mungkin Paul ini merasa bersalah jika memang benar Anna sudah meninggal dan itu terjadi setelah dia bertengkar dengan Anna. Anna yang berjalan sempoyongan masih belum bisa menerima keadaan dirinya sudah mati. Dan kemudian mengambil sebuah gunting. Beberapa saat kemudian, Suyanto masuk ke dalam ruangan Anna
Ana yang sudah bersiap dengan gunting di tangannya berusaha menusuk Suyanto tapi tidak mengenainya. Dia langsung berlari menuju pintu. Tapi sayangnya pintu itu dikunci. Suyanto pun mendekatinya dan berkata bahwa dia hanya ingin menolong Ana melewati masa transisi menuju dunia selanjutnya. Suyanto pun mempersilahkan Ana untuk menusuknya jika memang itu yang diinginkannya. Tapi karena Ana ini bukan untuk bunuh, jadi nggak mungkin dilakukannya. Dia mengatakan bahwa dia cuma ingin pergi dari tempat ini saja. Dan Suyanto pun membentaknya dan mengatakan agar Ana cepat menerima takdirnya bahwa dia ini sudah mati karena waktunya tinggal 2 hari lagi sebelum ia dimakamkan. Ana pun kembali tertidur di ruangan tersebut. Kemudian dia bermimpi bertemu dengan nenek yang menyeramkan dan juga bocil yang menyeramkan. Dan mereka bilang bahwa Ana masih belum siap dan ketika terbangun, Ana pun merasa frustasi dan menghancurkan semua peralatan di ruangan tersebut. Keesokan harinya Jack datang ke tempat Suyanto yang mengira bahwa hari ini adalah hari pemakaman Ana. Tapi ternyata bukan. Dan di sini Jack melihat Suyanto yang sedang menata sebuah acara pemakaman. Kemudian sedikit tertarik dengan hal tersebut, Suyanto kembali ke dalam ruangan Ana dan membawakan sebuah baju yang nantinya akan dipakai Ana di acara pemakamannya. Dan ketika Suyanto keluar, ternyata Ana tadi mengambil kunci milik Suyanto. Ana pun langsung mencoba kunci tersebut, tapi karena jumlahnya terlalu banyak, ia pun menjadi gugup sampai mematahkan salah satu kuncinya. Suyanto yang kebetulan melihat bensinnya hampir habis, kemudian mampir untuk mengisi bensin. Dan ketika ia merobos sakunya di sini Suyanto sadar bahwa kuncinya hilang. Suyanto segera kembali ke rumah. Ana yang sekarang sudah berhasil membuka pintu depan akhirnya kembali masuk karena di depan sudah ada Suyanto yang pulang. Ana yang tidak bisa menemukan jalan keluar kemudian menuju ke lantai atas untuk mencoba menelpon Paul. Tapi Paul tidak bisa mendengar jelas suara Ana sehingga dia mengira itu adalah telepon iseng dan dia pun menurutnya. Suyanto pun menemui Ana dan di sini dia bilang bahwa hanya Suyanto saja yang bisa mendengar suara orang mati. Dia pun menunjukkan tampilan Ana di sebuah cermin dan di sini terlihat bahwa Ana memiliki bentuk yang sudah mirip seperti mayat. Dari sini pun Ana menyadari kalau dia memang beneran sudah mati. Atau setidaknya Suyanto ingin Ana berpikir seperti itu. Karena di sini ternyata hembusan napas anak menimbulkan embun di cermin tersebut. Yang artinya anak ini sebenarnya masih hidup. Dan Suyanto ini bukanlah seorang yang memiliki mata batin, melainkan seorang psikopat yang memanipulasi pikiran orang lain agar dia percaya bahwa dirinya sudah mati. Suyanto pun langsung menghapusnya sehingga Ana tidak sadar akan hal itu. Tetapi di luar sana, ternyata ada Jack yang tidak sengaja melihat Ana yang sedang berdiri di dekat jendela. Dari sini Ana sudah percaya bahwa dirinya sudah mati. Akhirnya pasrah menerima takdir tersebut. Dia pun sudah tidak perlu pakai baju, karena ngapain juga mayat pakai baju, ya kan? Suyanto pun dengan leluasa bisa menyuntikkan cairan injeksinya. Karena anak ini sudah menjadi penurut, keesokan harinya, Jack yang bertemu Paul di sekolah memberitahukan bahwa dia kemarin malam melihat sosok Ana yang tengah berdiri di tempat Suyanto. Jack meminta Paul untuk mengeceknya. Tapi Paul yang sudah banyak pikiran justru marah dan menampar Jack. Simon kemudian pergi ke tempat lihat sedang menata acara pemakaman lagi. Di sini Suyanto melihat Jack yang sepertinya memiliki rasa empati kepada orang mati. Kemudian Suyanto pun mulai memengaruhi otak Jack. Paul yang kini mulai lagi memikirkan kata-kata Jack tadi, dia pun pergi ke tempat untuk mencari tahu kebenaran dari ucapan Jack. Paul yang dilarang oleh Suyanto tetap menerobos masuk hingga sampai di depan pintu di mana Ana berada dan Paul menggedor-gedor pintunya itu. Namun Ana di sini justru diam dan gak bersuara, karena dia berpikir percuma saja kan dia sudah mati. Dan Paul juga gak mungkin bisa melihatnya. Paul tidak menyerah. Dia minta tolong temannya yang seorang polisi untuk memeriksa tempat tersebut. Tapi kan gak mungkin ya, seorang polisi menggeledah suatu tempat tanpa tuduhan atau bukti apapun. Paul berpikir bahwa mungkin saja Ana yang sekarang masih hidup diberikan obat atau sejenisnya yang mengakibatkan dia seperti orang mati. Dan memang itulah sebenarnya faktanya. Ana selama ini disuntik dengan cairan yang bernama hydronium bromide yang menyebabkan efek melumpuhkan badan sampai keadaannya mirip seperti orang mati. Suyanto ini tengah memakaikan baju Ana yang mereka sudah bersiap untuk proses pemakaman sambil mendengarkan segala penyesalan Ana selama ia masih hidup. Suyanto pun memberikan kesempatan terakhir dan mengajak Ana untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun Ana tidak mau, dan disinilah Suyanto mengatakan bahwa sebenarnya kebanyakan manusia itu tidak takut untuk mati, melainkan takut untuk hidup. Kemudian Suyanto menggali lubang untuk pemakaman Ana dan di sana terlihat Jack yang membantunya. Dan di sini Suyanto juga mulai mengisi otak dengan ideologi yang dimilikinya yang membuat dia menjadi orang seperti saat ini.
Shanto kemudian memerintahkan Anna dan juga hendak menyuntikkan cairan hidronium tadi, agar Anna tidak bergerak seperti orang mati. Namun Anna meminta sebuah cermin untuk melihat seperti apa tampilannya untuk terakhir kalinya. Di sini Anna secara tidak sengaja mengembuskan nafasnya ke cermin, dan disinilah dia tahu kalau sebenarnya dia masih hidup. Anna pun meronta, namun Shanto kembali berhasil menyuntikkannya dengan cairan hidronium. Dan kemudian Shanto mengambil foto Anna tersebut. Beberapa saat kemudian acara pun dimulai. Banyak orang menghadiri acara pemakaman Anna, termasuk ibunya dan juga Paul. Paul pun merasa sedih ketika akhirnya bisa melihat tubuh Anna yang sekarang memang sudah tidak bisa bergerak. Paul kemudian mencium Anna untuk terakhir kalinya. Dan ketika Paul mulai pergi di sini, telah tubuh Anna mulai bisa bergerak. Namun Shanto segera menutup peti tersebut sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan ketika Anna sudah sadar sepenuhnya, dia kini tengah dikubur hidup-hidup. Setelah acara selesai, terlihat Shanto yang kemudian menempelkan foto Anna tadi di dinding di kamarnya beserta kumpulan banyak banget foto-foto orang lain yang merupakan korban-korban Shanto sebelumnya yang sama seperti Anna. Scene kemudian berganti, terlihat Jack yang kini juga tengah mengubur tekor anak ayah hidup-hidup. Akhirnya Jack pun sekarang juga memiliki perilaku yang sama dengan Shanto. Sementara itu, Paul yang merasa berluka kini terlihat sedang mabuk, dan kemudian Shanto menghampirinya dan berkata bahwa mungkin saja saat ini Anna masih hidup jika ia cepat membongkar kembali kuburan Anna. Paul pun kemudian langsung menuju keluar dan mengendarai mobilnya untuk menuju ke kuburan Anna. Di saat yang bersamaan, Anna yang berada di dalam peti terlihat mulai kehabisan udara. Paul pun kemudian secara cepat membongkar kuburan Anna dan menarik Anna keluar. Anna pun terlihat kembali bernafas dan Paul pun merasa lega. Tapi beberapa saat kemudian, Paul terbangun dan kini ia sedang berada di ruang milik Shanto. Dan ternyata sebenarnya Paul tadi ketika mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, kemudian dia mengalami kecelakaan. Jadi yang memperlihatkan Paul tengah membongkar kuburan Anna tadi itu ternyata cuma halusinasi saja. Sedangkan kenyataannya Paul ini sudah dinyatakan tewas dan keadaannya pun kembali seperti keadaan Anna di awal film tadi. Dan film pun berakhir. Dan sekian juga dari Mimin yang sudah bercerita. See you and bye-bye.